Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Kita bertemu lagi di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kita akan memulai ibadah keluarga ini. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami datang kembali ke hadapan hadirat Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, bukalah pikiran dan hati kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini firman Tuhan akan diambil dari Amsal pasal 4 ayat 5 dan 6. Saya ulangi, pada malam hari ini pembacaan firman Tuhan dibacakan dari kitab Amsal pasal 4 ayat kelima dan 6 yang menyatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya, kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang menyaksikan siaran ini pada malam hari ini, kitab Amsal yang kita baru baca ini dikenal sebagai kitab yang berisikan tulisan atau kata-kata bijaksana yang ditujukan kepada kaum muda, sehingga kaum muda dapat dan selalu mendengar kata-kata nasihat yang kemudian membentuk karakter diri mereka untuk selalu takut akan Tuhan. Pembacaan kita pada malam hari ini menyatakan tentang hikmat. Sebelum kita teruskan renungan kita pada malam hari ini, kita perlu mengetahui apa arti kata hikmat itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat adalah terjemahan dari bahasa Arab, hikmah, yang berarti bijaksana, dari kata hakuma, yang berarti bersikap bijaksana dan arif. Berdasarkan Alkitab, hikmat adalah pengertian yang diberikan Tuhan untuk dapat membedakan manakah yang baik dan mana yang tidak baik. Sehingga kedua kata, hikmat dan pengertian, adalah dua kata yang sama-sama memberikan makna kemampuan untuk dapat memecahkan permasalahan dan menentukan mana yang baik atau benar dan mana yang tidak. Dalam Perjanjian Lama, hikmat dikaitkan dengan Raja Salomo yang adalah sumber hikmat Israel dan pengarang beberapa kitab hikmat. Meskipun dalam kenyataan kitab ini tidak semua berasal dari Salomo. Untuk memahami makna hikmat versi Salomo, kita perlu membaca kembali dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 dan 2 Tawarikh pasal 1 ayat 10.
Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dikatakan, hikmat adalah kesimpulan dari hati yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan dalam 2 Tawarikh pasal 1 ayat 10 dikatakan, hikmat atau kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat dibarengi dengan pengertian untuk dapat menghakimi atau memimpin, mengadili seluruh bangsa Israel. Selanjutnya, dalam kitab Amsal disebutkan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kita baca dalam Amsal 9 ayat 10, dan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Itu dapat kita baca dalam Amsal 8 ayat 13. Ini berarti kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat atau hikmat berasal dari sikap atau perbuatan yang membenci kejahatan, dalam pengertian takut akan Tuhan. Untuk lebih mendalam memahami perikop ini, kita juga harus melihat pada ayat-ayat sebelumnya, sehingga kita bisa memahami bacaan kita hari ini. Di awal perikop ini, penulis mengajak kita untuk mendengar apa yang dinasihatkan orang tua kepada kita sebagai seorang anak. Dalam ayat 1 perikop bacaan kita dikatakan, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Nah, kata dengarkanlah lebih merupakan suatu ajakan. Di sini penulis menempatkan dirinya sebagai seorang ayah, dalam artian sebagai seseorang yang sudah lebih berpengalaman dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari akan tiba saatnya di mana kita hanya mampu memandang anak-anak kita dari dalam rumah. Katakan kalau kita sudah berusia lansia, maka kita memandang anak-anak kita dari dalam rumah, sementara mereka berjuang menjawab tantangan pekerjaan di luar, memenuhi kebutuhan kehidupan, dan meraih cita-cita mereka. Sebelum saat itu tiba, Bapak Ibu sekalian, setidaknya ada 2 hal yang dapat kita lakukan menurut bacaan kita pada sore hari ini, yaitu pertama, memastikan anak-anak tahu membedakan antara yang baik dan yang jahat, beserta dengan segala alasan dan pengertiannya, seperti yang tercantum dalam ayat 4. Kedua, mereka tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, sang sumber hikmat itu. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Maka tugas orang tua adalah mendatangkan berbagai macam guru, maksudnya dalam pengertian pengalaman, ya, pengalaman untuk mengajari anak tentang hidup yang sebenarnya. Orang tua dapat mengajak anak terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang positif, mempertemukan anak dengan bermacam-macam pribadi dalam pergaulan sehari-hari, bahkan membiarkan anak untuk menggeluti minat dan menentukan mata pencariannya sendiri secara bertanggung jawab. Akan tetapi pengalaman atau guru ini bisa gagal jika dalam segala kesempatan orang tua terlalu mendominasi cara berpikir dan pengambilan keputusan anak. Anak yang sulit membedakan antara yang baik dan jahat akan selalu ada anak akan sulit membedakan antara yang baik dan yang jahat, mana yang harus dilakukan dan yang tidak. Bahkan orang tua terlalu melindungi anak supaya tidak bersinggungan dengan hal-hal yang dianggap
tidak semestinya. Nah, inilah yang kadangkala ada di dalam orang tua yang terlalu mendominasi anaknya. Dia takut. Nah, ketika orang tua tidak selalu ada untuk anak, tidak selalu mendampingi anak dalam pergaulannya di luar atau dalam pekerjaannya, kita sebagai orang tua harus meyakinkan anak dan juga diri kita sendiri bahwa Tuhan ada untuk mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan anak akan semua yang telah disampaikan orang tua kepada mereka. Jadi anak harus mengandalkan Tuhan. Tuhan akan mengingatkan anak itu apa yang pernah dinasihatkan atau apa yang pernah diberitahukan oleh orang tua mereka. Yang perlu dilakukan anak adalah jangan pernah meninggalkan Tuhan. Secara umum, tidak meninggalkan Tuhan berarti tetap setia kepada iman Kristen. Dan secara khusus, tidak meninggalkan Tuhan akan tampak pada perbuatan yang membenci kejahatan, tidak sombong, tetapi rendah hati, tidak congkak, dan tidak menipu, tetapi tulus dan jujur. Anak dari permulaan kehidupannya harus diajarkan untuk tidak berbohong, selalu harus tulus dan selalu jujur. Dengan kata lain, apapun yang terjadi dan harus dikerjakan dalam hidup, yang penting kita jangan jahat kepada orang lain. Itu yang perlu ditekankan kepada seorang anak. Kalaupun kita belum sanggup berbuat kebaikan yang menolong dan menyelamatkan orang lain, setidaknya kita tidak melakukan yang jahat. Dengan demikian, kita akan dipelihara dan dijaga Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Itu yang perlu ditekankan ke dalam kehidupan anak. Seperti yang dikatakan dalam ayat 6 bacaan kita, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Dalam hal ini, kalau ditanya siapa sih yang tidak mau menjadikan dirinya sebagai orang berhikmat, persoalannya dari mana kita mendapat hikmat itu? Belajar dari Salomo, dari bacaan kita ini, maka kita tahu bahwa hikmat itu berasal dari Tuhan, dan hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Sehingga siapa yang mencintainya dan tidak meninggalkannya akan tetap dipeliharanya dan dijaganya. Nah, setiap orang, sebagai penutup Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian pada malam hari ini, setiap orang memperoleh hikmat dari pengalaman hidup sehari-hari. Hikmat tidak selalu didapat dari pengalaman yang baik, tetapi juga dari pengalaman yang tidak diharapkan. Selama kita menjaga diri untuk tidak berbuat jahat, pengalaman hidup seburuk apapun pasti diubahkan Tuhan menjadi pelajaran berharga yang menguntungkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.